Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Jemaat Healing Harmony dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Dengan penuh sukacita bersama dengan kami Healing Harmony Singers, kami mau mengajak kita semua dimanapun berada. Mari kita mau satukan hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan malam hari ini kita mau meresponi anugerah Tuhan yang besar itu. Bersyukur untuk pengorbanannya, bersyukur untuk kasih-Nya yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memandang Tuhan malam hari ini, memandang anugerah-Nya yang begitu besar, hadiah yang terindah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona aku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari datang malam hari ini di hadapan Tuhan. Bersama kita mau naikkan pujian ini. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik.
Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Engkau yang terbaik Tuhan. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Hanya Kau Yesus. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang memulihkan kami, yang membebaskan kami, melayakkan kami Tuhan, dan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Anugerahmu memelukku. Anugerahmu pulihkanku. Anugerahmu bebaskanku. Bawa aku ke hidup yang baru. Anugerahmu layakkanku. Anugerahmu ubahkanku. Anugerahmu berkatiku. Anugerahmu layakkanku terima surgamu. Mari lebih lagi syukur. Anugerahmu memelukku. Anugerahmu pulihkanku. Anugerahmu bebaskanku. Bawa aku ke hidup yang baru. Anugerahmu layakkanku. Anugerahmu ubahkanku. Anugerahmu berkatiku. Anugerahmu layakkanku terima surgamu. Malam hari ini kami bukakan hati kami untuk menerima anugerah-Mu yang mampu mengubahkan kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami, dan Roh-Mu yang kudus meteraikan setiap kebenaran firman-Mu bagi setiap pendengar di ruang dengar mereka. Hari ini kami mau katakan, kami butuh anugerah-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali bersama dengan saya James Tuhumuri dan Healing Harmony Singers. Saudara, setiap kita tanpa kecuali tentunya memiliki kerinduan yang terdalam dari hati kita untuk diterima sepenuhnya tanpa syarat, tanpa ada topeng,
tanpa harus berpura-pura untuk menjadi pribadi yang lain. Namun kenyataannya dunia ini mengajarkan sebaliknya. Kita diajarkan bahwa nilai kita ditentukan oleh pencapaian kita. Kita diajarkan bahwa kita diterima berdasarkan penampilan, keberhasilan, bahkan penilaian orang lain. Dan tanpa kita sadari, kita membawa cara pandang ini ke dalam kehidupan rohani kita. Saudara, kita banyak kali berpikir Tuhan akan menerima kita kalau kita cukup baik. Tuhan akan mengasihi kita kalau kita tidak gagal lagi. Tetapi kabar baik, Injil justru menghancurkan logika itu. Hari ini saya mau katakan, dengar baik, anugerah berkata kamu sudah diterima. Bahkan sebelum kamu menjadi sempurna, Yesus Kristus datang ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Saudaraku, hal pertama saya mau katakan bahwa anugerah itu lebih dari sekedar pengampunan. Seringkali kita mempersempit anugerah hanya dengan pengampunan dosa. Memang benar, di dalam anugerahnya Ia mengampuni kita. Tetapi anugerah tidak berhenti sampai di situ. Anugerah juga mampu memulihkan kita. Di dalam anugerahnya kita dibentuk. Di dalam anugerahnya kita diubahkan. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 tertulis bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Namun ayat berikutnya di ayat 10 berkata bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya anugerah tidak hanya menyelamatkan kita dari sesuatu, tetapi membawa kita kepada sesuatu. Haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu, ada banyak pandangan filsafat ketika manusia dalam hidupnya mencari makna hidup. Seorang filsuf yang bernama Jean-Paul Sartre, ia mengatakan bahwa manusia itu dikutuk untuk bebas. Maksudnya manusia harus menentukan maknanya sendiri, tanpa jaminan, tanpa dasar yang pasti. Itulah gambaran dunia tanpa anugerah. Kita harus membuktikan nilai diri kita sendiri, tanpa pernah benar-benar yakin apakah kita cukup. Namun sangat berbeda dengan itu. Seorang yang bernama Søren Kierkegaard, seorang filsuf Kristen dari Denmark, berbicara tentang lompatan iman. Ia berkata bahwa hubungan dengan Tuhan tidak dibangun dari usaha manusia mencapai kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk percaya kepada kasih Tuhan yang lebih dulu menjangkau kita. Disinilah anugerah menjadi sesuatu yang sifatnya revolusioner. Anugerah berkata bahwa kamu tidak perlu mencapai nilai dirimu karena Tuhan sudah memberikannya. Itulah anugerah yang ajaib. Hal yang ketiga, saudara, ada kesaksian-kesaksian yang mengubahkan, di mana orang yang hidup dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Seorang yang bernama John Newton. Dia dulu adalah seorang pedagang budak. Hidupnya keras, penuh dosa, dan jauh dari Tuhan. Namun satu hari dalam badai besar di laut, ia merasa hidupnya hampir berakhir. Dan dalam keputusan, maksudnya dalam keputusasaan, ia berseru-seru kepada Tuhan. Dan itulah awal dari perjumpaannya dengan anugerah yang mengubahkan. Hidupnya menjadi berubah secara radikal. Ia meninggalkan perdagangan budak, menjadi seorang pendeta, dan menulis lagu terkenal, Amazing Grace. Salah satu liriknya berbunyi, dulu aku hilang, sekarang ditemukan. Dulu aku buta, sekarang melihat. Saudara perhatikan, yang mengubah hidupnya bukan rasa bersalah, tetapi perjumpaan dengan anugerah Tuhan yang mampu mengubahkan. Haleluya. Hal yang keempat, pertanyaannya, mengapa anugerah mengubahkan? Saudara, ada kesalahpahaman umum. Jika orang terlalu menekankan anugerah, maka orang akan hidup sembarangan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang benar-benar mengalami anugerah tidak ingin menyalahgunakan. Mereka karena
baik kasih yang mengupahkan di dalam anugerah yang ajaib itu. Mereka sadar bahwa kasih itu mengubahkan hidupnya, sehingga mereka benar-benar berjalan di dalam anugerah, tidak ingin untuk menyalahgunakannya. Karena kasih yang sejati menghasilkan respon yang sejati. Sekali lagi saya mau katakan, kasih yang sejati selalu menghasilkan respon yang sejati. Seorang teolog terkenal yang bernama Dietrich Bonhoeffer pernah memperingatkan tentang anugerah murahan. Anugerah yang hanya dijadikan alasan tetap hidup dalam dosa tanpa perubahan. Tetapi anugerah yang sejati bukan murah. Dengar baik-baik saudara. Anugerah yang sejati oleh Yesus Kristus dalam pengorbanannya dan kebangkitannya yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu. Itu bukan anugerah yang murah. Itu anugerah yang mahal karena dibayar dengan pengorbanan, dengan darah yang mengalir. Dan ketika kita menyadari harga itu, hati kita tidak bisa tetap sama. Sifat kita tidak bisa tetap sama. Saudara akan berjalan di dalam perubahan-perubahan yang dikerjakan oleh anugerahnya. Haleluya. Hal yang kelima saudara, saya ingin menyampaikan dari identitas lama ke identitas yang baru. Banyak orang Kristen masih hidup dengan identitas lama, beragama Kristen tapi hidup dengan identitas yang lama. Merasa tidak layak, hidup dalam rasa bersalah, terus menghukum diri sendiri. Padahal anugerah mengundang kita untuk hidup di dalam sebuah identitas yang baru. Artinya begini saudaraku, kita bukan lagi budak dosa tapi kita ini anak Tuhan. Kita bukan orang yang gagal tetapi orang yang dipulihkan. Kita orang yang bukan ditolak lagi tetapi kita orang yang dikasihi dan diberkati. Transformasi sejati dimulai bukan dari perilaku, tetapi transformasi sejati terjadi dari identitas yang diubahkan. Jika kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, maka hidup kita selalu akan mengikuti pola hidup Tuhan, karakter Tuhan, nilai-nilai hidup kerajaan Allah. Sekali lagi saudaraku, jika kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, maka kehidupan kita harus seturut apa yang menjadi pola hidup Tuhan. Hal yang keenam, bagaimana kita bisa mengalami anugerah yang mengubahkan. Bapak Ibu saudara-saudari di ruang dengar saudara, anugerah itu bukan sekedar teori, tetapi anugerah harus dialami. Bagaimana caranya? Mungkin saudara bertanya bagaimana kita mengalami anugerah. Hal yang pertama, berhenti untuk berusaha membayar kasih Tuhan. Kasih itu tidak bisa dibayar saudara. Walaupun ada banyak lagu yang mengatakan membayar kasih Tuhan. Tetapi hari ini saya mau katakan saudara, ya, kasih itu tidak bisa dibayar. Hal yang kedua, berani jujur di hadapan Tuhan. Anugerah bekerja paling dalam di tempat kita yang paling rapuh. Oleh sebab itu, hati yang dibukakan oleh Tuhan, hati yang senantiasa diserahkan kepada Tuhan, yang memampukan anugerah itu bekerja sampai di dalam dan membentuk kita berjalan di dalam karakter Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, terima bahwa Tuhan tidak menunggu kamu sempurna untuk mengasihi kamu. Ia mengasihi kamu sekarang. Dengar baik saudara, apapun keadaan hidupmu, saudara yang mendengar ruang dengar saudara, seburuk apapun kehidupanmu di masa lalu, dengar baik, Yesus mengasihi engkau. Hari ini ketika saudara dengar program ini, anugerahnya mampu untuk mengubahkan kehidupan. Ia tidak memandang latar belakang, ia tidak melihat keburukan masa lalu, tetapi tangannya terulur untuk merangkulmu di dalam anugerahnya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Izinkan anugerah itu mengalir melalui hidupmu malam hari ini. Orang yang mengalami anugerah akan menjadi saluran anugerah bagi orang lain. Dan saya percaya saudara yang mendengarkan program ini juga akan membuka hati saudara untuk menyalurkan anugerah ini. Memberitakan anugerah yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus
yang telah menyerahkan dirinya mati supaya saudara hidup. Dan ia telah bangkit dari antara orang mati untuk membawa kemenangan bagi setiap kita. Bawakan berita ini kepada mereka yang belum menerima anugerah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, anugerah menemukan kita ketika kita hilang. Anugerah mengangkat kita ketika kita jatuh. Dan anugerah terus membentuk kita menjadi serupa dengan kehendak Tuhan. Hari ini mungkin ada bagian hidupmu yang masih gelap. Mungkin ada bagian hidupmu yang masih tertutup rapat-rapat. Atau mungkin saudara masih terluka, saudara masih terikat. Jangan berusaha sendiri untuk melepaskan semua keterikatan dan masa lalu yang gelap. Datanglah kepada Dia yang penuh dengan kasih. Anugerahnya tersedia bagi hidupmu. Anugerahnya tersedia bagi hidupmu, mampu mengubahkan kehidupan. Pada akhirnya, yang mengubah hidup saudara bukan usaha yang lebih keras, tetapi kasih sejati yang bekerja jauh sampai di dalam lubuk hati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pendengar, terimalah anugerah Tuhan yang ajaib ini. Haleluya, haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. sambil saudara menyanyi, lihat dan pandang anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, Kami tahu dan percaya Engkau sementara memberikan anugerah bagi kami. anugerah-Mu, Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan kami. bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, Kasih dan sayang, kasih dan sayang, kasih dan sayang. kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime
bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.